Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Ibu Titi dan kita masih membahas tentang materi dalam mata kuliah mikrobiologi umum. Oke, jadi kita masih melanjutkan materi minggu lalu yang membahas tentang bermacam-macam media yang didasarkan pada sifat fisik dari media tersebut. Ya, minggu lalu sudah kita bahas tentang media padat. Sekilas bahwa media padat atau media ini adalah media yang menggunakan bahan tambahan berupa agar atau bubuk agar untuk membuat menjadi padat. Pada awal perkembangannya sebelum ditemukan agar atau agar-agar, maka digunakan semacam jelly, ya. Jadi, tapi karena dari hasil penelitian ternyata agar ini mempunyai kemampuan memadat ataupun titik padat dan mencairnya itu lebih baik dibandingkan dengan jelly, maka kemudian agar ini yang lebih banyak digunakan. Nah, untuk media cair atau media dalam wujud cairan ini biasanya digunakan untuk perbenihan atau memperbanyak mikroba sebelum dikulturkan pada media padat. Jadi, media yang berisi cairan ini dengan memenuhi persyaratan unsur maupun senyawa kimia yang diperlukan, tetapi tidak ditambah dengan agar. Jadi dalam bentuk masih cair. Nah, kita hanya bisa menumbuhkan atau memperbanyak, tetapi dengan media ini kita tidak bisa mempelajari morfologi atau tidak bisa mempelajari ciri-ciri koloni dari mikroba yang ditumbuhkan. Karena sifatnya cair, maka mikroba yang tumbuh ini juga membentuk suspensi dan tidak membentuk koloni. Ya. Beberapa contoh media cair ini adalah media kaldu, kemudian alkali pekton, atau media-media lain yang tidak ditambahkan, sehingga kalau kita mempunyai PDA, itu adalah potato dextrose agar, itu merupakan media padat, maka ketika agarnya tidak ditambahkan, itu kita sebut dengan media PD bros. Jadi potato dextrose bros ini bentuknya seperti kaldu tanpa agar. Jadi PDA itu untuk yang media padat, sedangkan PD bros itu mewakili media cair. Kemudian ada juga media semi padat. Jadi ditambahkan agar, tapi jumlahnya sangat dikurangi. Nah, ini biasanya media semi padat ini digunakan untuk mengamati motilitas dari bakteri. Jadi, bakteri-bakteri yang membentuk atau mempunyai flagella, yaitu struktur untuk motil, maka pergerakannya itu bisa dimungkinkan dengan cara menumbuhkan bakteri tersebut pada media semi padat. Jadi kalau kita membuat media Na atau nutrien agar, maka jumlah agar yang ditambahkan itu tidak sebanyak ketika kita membuat Na sebagai media padat. Jadi Na itu adalah salah satu media umum yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri. Nah, bicara tentang media umum, maka tentunya kita juga mempunyai media khusus, ya. Jadi media umum itu mempunyai pengertian media yang digunakan untuk menumbuhkan mikroba secara umum, ya. Seperti PDA itu merupakan salah satu media umum. Jadi kita bisa menumbuhkan jamur dengan PDA, kita juga bisa menumbuhkan bakteri pada media PDA. Sedangkan media khusus adalah media-media yang memang khusus untuk menumbuhkan jamur saja ataukah khusus untuk menumbuhkan bakteri saja. Kemudian
tadi berkaitan dengan padat dan tidaknya, ya kita juga mengenal ada media alami dan media buatan. Media alami itu adalah media-media atau bahan-bahan yang digunakan untuk menumbuhkan mikroba berasal dari bahan yang kita temukan secara langsung di alam. Misalnya, kita menggunakan umbi kentang untuk menumbuhkan bakteri atau umbi wortel. Nah, itu bisa juga digunakan untuk menumbuhkan mikroba. Nah, media-media alami tadi, baik itu berupa umbi, nanti apa berupa daun atau berupa bahan lain, itu disebut dengan media alami. Kita tidak mengetahui apa kandungan dari media tersebut secara rinci. Ya, kita mungkin tahu bahwa eh, kentang mengandung karbohidrat, mengandung bahan-bahan lain, tapi kita tidak bisa memerinci berapa banyak masing-masing kandungannya. Begitu juga di wortel. Ya. Tapi untuk kelompok media yang sengaja dibuat atau dikenal dengan media buatan atau artificial media, jadi media yang sengaja dibuat dengan menggunakan sejumlah bahan-bahan tertentu dengan variasi atau jenis bahan-bahan tertentu yang kesemuanya diketahui secara pasti. Itu adalah media buatan. Misalnya kita membuat PDA, ya, potato dextrosa. Itu tahu potetonya berapa gram, kemudian dextrosa berapa gram, agarnya berapa gram. Jadi apa saja bahan yang membentuknya atau bahan nutrisinya, lalu masing-masing jumlahnya itu diketahui. Jadi itu adalah untuk media buatan, ya, beda dengan media alami. Oke, jadi selain media padat, cair, semi padat, kita juga bisa membedakan media berdasarkan media cara menyiapkannya, apakah secara umum menggunakan bahan yang ada ataukah membuat dengan resep atau dengan rincian bahan tertentu. Lalu ada juga pengelompokan media yang didasarkan pada kegunaannya. Jadi ada media pembiakan secara umum, ada media yang diperkaya, ada media pembiakan selektif, ada media pembiakan diferensiasi, dan ada media kombinasi atau selektif dan diferensiasi. Ini masing-masing mempunyai penjelasan yang nanti kita bahas. Yang pertama untuk media umum, yaitu digunakan untuk pembiakan secara umum. Pengertiannya adalah media ini mengandung bahan-bahan semi alamiah, digunakan untuk pembiakan secara umum dan mengandung unsur-unsur untuk pertumbuhan mikroorganisme tanpa mengandung unsur penghambat tertentu. Ya, jadi mengandung bahan-bahan semi alami ini biasanya jadi bisa diketahui nanti jumlahnya, lalu eh, tanpa mengandung unsur penghambat. Jadi memang unsur yang ditambahkan dalam media ini memang yang diperlukan untuk menumbuhkan atau membiakkan mikroorganisme. Nah ini karena media yang bersifat umum, kita bisa menggunakannya untuk bakteri maupun untuk jamur. Lalu ada media transport. Ini adalah media yang digunakan untuk membawa spesimen dari suatu tempat ke tempat lain. Jadi apakah itu membawa jamur atau membawa bakteri supaya aman dan mikrobanya tetap ada di dalamnya, tetap hidup, ya, tetap terjaga, maka kita membutuhkan media transport. Ini juga memudahkan untuk mendiagnosis bakteri maupun jamur yang kita akan teliti. Jadi media yang khusus digunakan untuk memindahkan ini biasanya mempunyai bahan-bahan yang dapat menjaga kehidupan dari mikroba yang akan diteliti. Beberapa contoh media transport adalah media Stewart, kemudian Amish, Carey, and Blair, kemudian ada juga
media alkali pepton dan media-media lain yang mungkin nanti banyak dan bisa di browsing untuk mendapatkan jenis-jenis yang lebih banyak. Oke, jenis media yang lain adalah media diperkaya. Ya. Media diperkaya ini merupakan media yang di dalamnya ditambahkan zat-zat organik yang diperoleh dari makhluk hidup. Jadi diperkaya dengan zat-zat organik yang diperoleh dari makhluk hidup. Misalnya apa? Bisa darah, ya, atau telur, atau susu yang sengaja ini diambil dari inangnya dari makhluk hidup lain. Nah, media ini pada umumnya digunakan untuk menumbuhkan bakteri yang tidak dapat tumbuh pada media sederhana. Nah, jadi media itu ada media sederhana, berarti seperti media-media umum, bakteri menggunakan Na, jamur menggunakan PDA, itu adalah media sederhana atau media umum. Nah, untuk mikroba-mikroba tertentu, untuk jamur atau bakteri tertentu yang tidak bisa hidup pada media sederhana, maka bisa ditumbuhkan pada media yang diperkaya. Jadi diperkaya ini disesuaikan dengan bahan-bahan yang diperlukan supaya dapat membantu pertumbuhan mikroba yang ingin diteliti. Lalu yang berikutnya ada media selektif. Ya, media selektif ini berarti dia sifatnya selektif, jadi memilih atau hanya sebagian tertentu yang tumbuh. Jadi media ini digunakan untuk mendukung pertumbuhan mikroba jenis tertentu, tapi sekaligus menghambat pertumbuhan mikroba yang lain yang tidak diinginkan atau yang tidak diteliti. Ya. Jadi sekali lagi, media ini mendukung, jadi memperbaiki pertumbuhan mikroba yang kita inginkan, kita jadikan target, sekaligus menghambat pertumbuhan mikroba atau flora yang tidak diinginkan. Nah, selektivitas dari media ini diperoleh dengan cara menambahkan bahan kimia tertentu, bisa juga menambahkan bahan pewarna, ataupun menggunakan penambahan antibiotik. Ya, jadi antibiotik tertentu yang ditambahkan ini bisa menghambat jenis-jenis bakteri yang tidak diinginkan dan memberi kesempatan untuk bakteri utama menjadi tumbuh lebih baik. Jadi selektif di sini bisa menumbuhkan kelompok satu dan sekaligus menghambat pertumbuhan kelompok mikroba yang lain. Lalu ada media diferensial. Nah, ini mirip dengan media selektif, tetapi kalau media diferensial ini mungkin kalau ada 2, ada 3 bisa tumbuh semua, tapi kita bisa membedakan. Jadi media ini mengandung unsur yang memungkinkan untuk mengidentifikasi mikroba jenis tertentu dari kultur murni maupun dari kultur campuran. Kalau kultur murni, mungkin tanpa media diferensial sebetulnya sudah bisa ditemukan, bisa langsung diperoleh. Tetapi ketika kita dihadapkan pada media campuran, maka untuk memisahkan atau untuk membedakan antara mikroba satu dengan mikroba lain, maka kita gunakan media diferensial untuk memilih media atau memilih mikroba yang menjadi target. Jadi identifikasi biasanya berdasarkan pada penampakan dari mikroorganisme pada media diferensial. Misalnya dilihat warna koloni yang berbeda atau ada tidaknya presipitasi, jadi ada pembekuan dan sebagainya. Ini tujuannya, jadi kita bisa membedakan pertumbuhan antara mikroba yang kita inginkan dan bisa dibedakan dari mikroba lain yang merupakan mikroba campuran, ya. Mikroba yang tidak diinginkan.
warna koloni ini biasanya juga menjadi salah satu penciri yang mudah diamati ketika kita mempunyai biakan dalam satu media, mempunyai warna koloni yang berbeda-beda, maka dapat disimpulkan bahwa kultur tersebut bukan kultur murni, ya, masih kultur campuran. Nah, dari kultur campuran ini bisa kita pilih kultur mana atau koloni mana yang harus kita ambil untuk dimurnikan. Jadi misalnya kita ingin menumbuhkan dan ingin meneliti mikroba dengan warna koloni yang putih, maka koloni putih ini kemudian kita isolasi dan kita inokulasikan pada media yang sesuai. Jadi dengan adanya warna yang berbeda, kita lebih mudah untuk memisahkan antara satu dengan yang lainnya. Berbeda kalau terdapat campuran mikroba tetapi warnanya sama, maka kita tidak bisa membedakan apakah eh, koloni yang tumbuh tersebut memang betul-betul koloni yang menjadi target ataukah bukan. Jadi di situ peranan media diferensial memudahkan memilih berdasarkan warna koloni atau penciri lain yang bisa membedakan antara kelompok bakteri atau mikroba tertentu dengan kelompok mikroba yang lain. Ya, jadi mengapa harus dimurnikan? Ini sekali lagi, kembali lagi kita bahwa tujuan menumbuhkan, memperbanyak, kemudian mengamati hasilnya, ini tujuannya adalah untuk memastikan dan mempelajari mikroba tertentu yang memang kita jadikan target. Ya. Jadi mempelajari sifat, mempelajari ciri-ciri, dan mengidentifikasi itu juga kan harus ditentukan dulu mikroba yang mana. Jadi ketika kita mempunyai campuran, maka terutama ya harus dilakukan dulu pemurnian. Nah, setelah pemurnian, baru kemudian kita bisa mengamati lebih lanjut ciri-ciri sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kultur murni atau pure culture itu semuanya bisa diperoleh ketika kita mengetahui ciri-ciri khusus atau sifat-sifat khusus dari suatu mikroba yang kita pelajari. Baik, ya, di bagian terakhir dari media yaitu beberapa contoh media diferensial dan nanti kita akhiri dengan adanya media kombinasi. Ya. Untuk media diferensial ini dikenal ada beberapa media dengan nama media McConkie agar. Pada media ini dapat dibedakan bakteri yang memfermentasi laktosa dan yang tidak dapat memfermentasi laktosa. Jadi berdasarkan kemampuan fermentasi laktosa, kita gunakan media McConkie agar. Kemudian ada media Klinger iron agar atau KIA. Ini media digunakan untuk mengetahui bakteri yang mampu memfermentasi laktosa dan glukosa serta pembentukan hidrogen sulfida, ya, H2S. Jadi ini lebih khusus lagi untuk mendapatkan, ya, untuk mengetahui sekaligus kita bisa mengisolasi bakteri-bakteri yang mampu memfermentasi laktosa, glukosa, dan membentuk H2S. Lalu ada media TSIA atau Triple Sugar Iron Agar. Media ini digunakan untuk mengidentifikasi organisme intestinal gram negatif berdasarkan kemampuannya untuk memfermentasi dextrosa, laktosa, dan sukrosa serta menghasilkan sulfida. Jadi dengan penambahan bahan-bahan tertentu, maka kita bisa membedakan atau mendiferensiasi bakteri yang kita tuju. Nah, jadi ini merupakan media-media diferensial ini dikenal juga sebagai media yang diperkaya.
Jadi ada penambahan-penambahan bahan untuk mendapatkan atau untuk mengisolasi mikroba yang diteliti. Oke, kemudian ini terakhir adalah media kombinasi. Media jenis ini dapat berupa media yang tidak diperkaya, jadi tidak diperkaya, ya, maupun media yang diperkaya. Nah, ini juga kadang-kadang memang diperlukan, jadi ingin menumbuhkan semua yang mungkin bisa diperoleh. Jadi beberapa media ini biasanya dikombinasi sehingga hasil yang diperoleh juga sesuai dengan yang diinginkan. Oke, jadi mungkin itu materi tentang media yang menjadi pembahasan kita hari ini. Jadi sekali lagi media ini bukan hanya sekedar sumber nutrisi, tetapi sekaligus juga media ini sebagai tempat tumbuh. Jadi karena mikroba merupakan makhluk hidup, ketika kita tumbuhkan dalam suatu wadah tertentu, maka jumlah makanan terbatas. Jumlah ruangan atau luas ruangan juga terbatas. Oleh karena itu, ketika kita menumbuhkan mikroba secara in vitro, maka kita harus juga memperhatikan berapa lama waktu inkubasi, berapa lama waktu yang diperlukan atau yang dapat digunakan untuk suatu mikroba ini bisa bertahan hidup. Kalau terlalu lama, maka media agar ini juga akan kering. Ya. Ketika media ini kering, maka bakteri atau biakan bakteri yang tumbuh di dalamnya juga akan terhambat atau bahkan mati. Oleh karena itu, dengan media tertentu yang sudah sesuai, maka waktu untuk meremajakan atau untuk mengkulturkan kembali itu juga menjadi perhatian. Ada media tertentu yang bisa bertahan sampai 1 bulan misalnya. Ada media yang tidak tahan sebulan. Jadi dengan mengamati hal tersebut, kita harus siap-siap untuk melakukan peremajaan sehingga kita bisa mempertahankan isolat atau inokulum yang kita miliki. Ya. Jadi jangan sampai sudah menggunakan media yang sesuai dengan tujuan, lalu mikrobanya sudah tumbuh, tetapi karena kita terlena menganggap bakteri itu akan tumbuh selamanya pada wadah tersebut, maka ketika sudah mencapai waktu yang membatasi, maka media yang ada di dalam cawan ataupun di dalam tabung reaksi itu akan mengering dan ini mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan mikroba yang ada di dalamnya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Baik, terima kasih. Demikian materi dari Ibu untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita selesaikan dan kita tutup. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.